kami pun ya dengan melihat kejadian atau fakta-fakta yang ada di TKP ya jelas saya pribadi sih menyimpulkan tidak mungkin dilakukan oleh Saya dari Yoris pada Dayosep bersama abang sekarang gimana? Jadi begini, beberapa hari yang lalu memang sempat saya berkomunikasi dengan Pak Kades. Pak Kades menyampaikan bahwa Yoris ingin bertemu dengan kita. Saya bilang mau apabila sudah ada pencabutan kuasa. Ternyata tanggal 24 kemarin katanya Yoris sudah mencabut kuasa dari Ahmad Topan, baru kita ketemu dan sudah memberikan kuasa kepada pihak kami sekarang kuasanya. Jadi Pak Yoris itu kuasanya dari pihak kita sekarang, dari saya, Fajar. Kemudian kami pun sudah berdiskusi dengan Pak Kades kemarin bahwa pada prinsipnya ya kalau dari Pak Kades sendiri hanya ingin supaya dari keluarga ini tidak saling mencurigai lah, terutama sekarang ini kan. Dan kami pun sudah berkomunikasi dengan pihak Pak Yosef. Ya Pak Yosef sendiri tidak keberatan justru. Sedang kalau misalnya anaknya Yoris didampingi oleh pihak kami karena memang sejak dari awal niatnya juga begitu, kita menawarkan pendampingan untuk Yoris. Cuman karena ada miskomunikasi di awal yang cukup berkepanjangan, ya butuh proses ya akhirnya baru setelah 4 bulan ini Yoris akhirnya kita damping. Untuk resminya sudah kapan? Resminya udah ada lah di sini ya. Yang jelas setelah pencabutan tanggal 24 ini surat kuasa sudah ada. Ini ada sangkut dengan kasus sendiri nggak sih Bang? Gimana? Ada keterkaitan dengan kasus sendiri apa gimana nanti? Lebih baik nanti tanya yang bersangkutan ya. Kalau mengenai itu lebih baik tanya Yoris sendiri. Saya hanya di sini sebagai kuasa hukum dari pihak Pak Yosef menyambut baik niatan dari Yoris untuk kita dampingi. Ya menyambut baik juga ide Pak Kades Indra karena ya tujuannya ini supaya paling tidak beginilah, tidak memunculkan kecurigaan terus gitu kan. Tetapi ketika Pak Yosef dengan Yoris kemudian menyadari bahwa dari 4 bulan terakhir ini ada miskomunikasi kan, ada masalah tentunya. Nah setelah ini bergabung ya tentunya ya pelan tapi pasti ini kelihatannya akan terurai permasalahannya. Ada pesan Bang dari Pak Yosef sendiri bahwa sekarang Yoris bersama Dayosep gimana? Ada pesan? Pesan beliau tuh tadi komunikasi dengan saya yang pada prinsipnya karena Pak Yosef sendiri sudah bicara dengan Yoris ya dari hati ke hati sebagai bapak dan anak ya pada prinsipnya apapun yang terjadi itu kan keluarga ya, bapak dan anak tidak akan jangan sampai menjadi buruk lah, apapun yang terjadi jangan sampai menjadi buruk. Dan harapannya ya dalam hal ini baik Pak Yosef maupun Yoris sendiri tidak terlibat dalam kasus meninggalnya Ibu Tuti dan Amel ya, karena jelas buat Yoris sendiri adalah ibu dan adiknya, buat Pak Yosef istri dan anaknya ya di situ mungkin mereka sudah berbicara memiliki keyakinan bahwa baik Pak Yosef ya, dalam hal ini tidak terlibat, begitupun Yoris meyakini beserta istrinya dia tidak terlibat dalam kejadian tersebut. Nah, adapun proses yang 4 bulan ini hanya ingin memastikan Yoris menyadari bahwa ada yang salah dari 4 bulan terakhir dan miskomunikasi ini diakhiri dengan bergabungnya Yoris kita dampingi bersama-sama dengan Pak Yosef. Ada alasan lain Bang dari Yoris sendiri? Itu nanti tanyain sendiri ke Yoris ya, yang paling pasti begini. Yang tahu banyak itu Pak Kades dari awal ya. Jadi silakan nanti teman-teman juga tanya Pak Indra karena memang motivasinya setelah proses yang berbelit-belit seperti ini ya Yoris itu menghubungi Kades, Pak Indra, kemudian berbicara, baru Pak Kades ke saya. Saya pun sudah berbicara dengan Yoris, ya kan? Dengan istrinya juga. Sudah cukup lama saya meyakinkan juga apa yang terjadi pada saat itu, bagaimana kronologis versi mereka pun menjelaskan bahwa mereka itu tidak terkait, tidak melakukan dan tidak pernah menyuruh melakukan kejadian tersebut. Bang melihat progres dari kasus ini seperti apa juga? Ini tetap kita mempercayakan ke pihak kepolisian ya, ini masalah waktu saja. Kemarin seolah ada kubu Yoris dan kubu Pak Yosef. Hari-hari ini kita akhiri kubu-kubuan tersebut.
Pak Yosef dan Yoris sekarang sudah menjadi satu kesatuan lah dalam proses ini, sama-sama mengejar keadilan untuk orang tua dan adiknya, untuk istri dan anaknya. Ini tujuannya. Jadi kalaupun proses yang kemarin cukup alot, ya wajar saja, mungkin karena banyak orang yang memanfaatkan kejadian kemarin kan. Tapi dengan cairnya komunikasi antara Yoris dan Pak Yosef, paling tidak ini akan mempermudah pihak kepolisian untuk menetapkan tersangka dalam waktu dekat. Saya yakin setelah ini pihak kepolisian akan melakukan penangkapan tersangka siapapun pelakunya. Itu mungkin ya. Jadi begini, yang paling pasti ketika Yoris sudah bersama-sama dengan Pak Yosef, ini positifnya banyak. Ya, yang paling pasti tidak akan ada lagi saling menuding antara bapak dan anak dan bapak. Dan tentunya ini akan fokus penyidikan kepada mungkin orang-orang lain yang tidak berhubungan dengan keluarga ini, karena memang antara Pak Yosef dan Yoris sendiri adalah korban kan sebenarnya, ya kan? Nah, berkaitan dengan itu, saya meyakini setelah ini saya yakin polisi akan segera mengambil sikap, siapapun pelakunya akan segera ditetapkan. Karena menurut keyakinan kami ini tim kuasa hukum semua, baik Pak Yosef maupun Yoris sejauh ini ya kalau memang mereka ini sebagai pelaku atau turut melakukan, kenapa harus jauh-jauh di Polda Jabar diterapkannya? Kan bisa saja kemarin-kemarin di Polres, ya kan? Saya meyakini bahwa Pak Yosef dan Yoris tidak terlibat dalam kejadian yang terjadi di Cisekitan 18 Agustus yang lalu. Itu mungkin teman-teman. Bang, tanggapannya sebenarnya Bang, Polda Jabar pernah memberikan statement bahwa lebih dari satu orang yang mungkin bisa terlibat. Tanggapannya daripada itu gimana? Kalau yang itu saya pun setuju ya, tapi yang paling penting begini dulu, seberapa banyak pun tersangka nantinya, pastikan dulu siapa dulu yang paling bertanggung jawabnya, ya kan? Pastikan kalau memang banyak orang pelakunya, lebih dari satu, ya tentunya ada orang yang menjadi petak pelakunya, ada yang turut melakukan, ya kan? Ada yang turut sertanya. Ya itu dulu saja. Yang paling penting kan, saya tidak mau mencampuri proses penyidikan yang sedang berjalan. Apakah ini pelaku tunggal ataupun pelakunya lebih dari satu, ya itu silahkan saja pihak penyidik yang menyampaikan. Yang jelas yang dari kami sampaikan sampai sejauh ini, kami pun ya dengan melihat kejadian atau fakta-fakta yang ada di TKP, ya jelas saya pribadi sih menyimpulkan tidak mungkin dilakukan oleh satu orang ya. Nah, berkaitan dengan siapanya itu, yang paling penting harus jelas dulu siapa otak pelakunya, siapa yang turut sertanya, ya kan, yang membantunya. Nah, itu harus ditegaskan oleh pihak penyidik. Ini suasana.